Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan kita syukuri pertemuan ini dengan menggunakan waktu yang luang ini untuk bersama-sama mengkaji hal-hal yang perlu kita pahami dan perlu kita amalkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Berkali-kali saya mencoba menelaah beberapa ayat Al-Quran yang saya coba untuk saya pelajari dengan beberapa hadis yang juga saya kaitkan dengan ayat-ayat yang saya baca. Yang pertama, saya mencoba untuk membaca surat Hud mulai ayat 9 sampai ayat 11. Kemudian saya lanjutkan untuk membaca surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 16. Di samping itu saya juga membaca beberapa hadis yang terkait dengan ayat-ayat itu. Di dalam ayat 9 sampai ayat 11 pada surah Hud, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illa alladhina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yang terjemahnya saya baca di dalam salah satu kitab yang diterbitkan oleh salah satu lembaga penerjemahan Al-Quran. Dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat yang di dalam kurung dikatakan nikmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut darinya, pastilah dia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ini yang bisa kita baca nanti di dalam Al-Quran surah Hud ayatnya ayat 9 sampai ayat 11. Kemudian pada surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 16 Allah berfirman, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Nah, ayat-ayat ini kemudian saya coba untuk saya pelajari di dalam kitab-kitab tafsir dan saya renungkan maknanya.
Ternyata ayat ini lebih banyak bicara tentang bagaimana kita itu harus bersikap qanaah. Dalam bahasa Jawa disebut rimo ing pandum. Di samping bisa jadi kita mengelaborasi pemahaman kita untuk bisa belajar tentang arti penting syukur dan sabar. Juga terkait bagaimana kita mengapresiasi apapun pemberian Allah itu, dan bagaimana kita tetap berprasangka positif terhadap kejadian apapun yang kejadian itu sebenarnya merupakan kejadian yang tidak kita sukai. Suka tidak suka, takdir Allah itu akan terjadi karena Allah punya hak yang mutlak untuk tidak dibatasi kekuasaannya untuk melakukan apapun. Takdir yang telah, sedang, dan akan ditetapkan olehnya. Jadi apapun ketentuan Allah itu ya kita terima apa adanya. Dan kita kalau mau bersikap positif terhadap takdir Allah, kita akan tenang dan damai karena kita akan selalu berpikir bahwa itulah cara Allah yang terbaik untuk memberikan sesuatu pada diri kita, pada tempat dan pada saat yang tepat. Ada konsep ruang dan waktu yang selalu saya sampaikan dalam bahasa saya. Tidak ada ruang dan waktu yang harus kita pandang sebagai sesuatu yang tidak tepat ketika Allah memberikan sesuatu pada diri kita. Termasuk saat ini ketika Allah memberikan ujian pada kita berupa pandemi yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Terlepas dari perdebatan tentang masalah itu, kita nggak usah terjebak dalam perdebatan yang membuat kita justru semakin resah dan gelisah. Terimalah apa adanya informasi-informasi itu, kemudian sikapi semua dengan tenang, kembalikan semua kepada Allah, karena apapun yang terjadi itulah bagian dari takdir Allah. Termasuk virus yang disebut corona, itu adalah makhluk Allah yang pada saatnya memang tidak mungkin tidak tunduk dan patuh kecuali kepada Allah. Kalau virus itu diciptakan, ya yang menciptakan juga tunduk dan patuh kepada Allah, dan artinya tidak ada kemungkinan orang itu keluar, menghindar dan mengelak dari takdir Allah. Itu saja. Maka ketika saya ditanya, ya sudah, kembalikan semuanya kepada Allah karena Allah lah yang memiliki itu semua, dengan konsep istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi, bahwa ayat-ayat ini bisa kita maknai sebagai ayat yang menjelaskan tentang sifat qanaah yang sangat penting untuk kita miliki. Nah, sikap qanaah itu adalah sikap rela atau menerima pemberian Allah apa adanya, yang kata para ulama merupakan sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan oleh siapapun kecuali bagi siapapun yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah, diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah, sehingga mereka itu menjadi orang yang terjaga dari keburukan jiwa, kebakhilan, ketamakan, dan sifat-sifat buruk yang lain yang terkait dengan apa yang telah sedang dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama di dalam kitab-kitab tafsir yang saya baca menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam keadaan memiliki rasa cinta terhadap kepemilikan sesuatu yang bersifat duniawi. Senang punya harta, senang punya pangkat, jabatan, atau senang punya kesenangan-kesenangan duniawi yang lain yang pada saatnya mereka akan mencari kesenangan-kesenangan duniawi itu untuk memuaskan dirinya. Dan kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana, ya, kalau orang mengejar kesenangan duniawi, artinya sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sebaliknya, ketika orang bisa mengendalikan hawa nafsunya, tentu saja dia tidak akan mengejar kesenangan duniawi, karena kesenangan duniawi itu hanyalah fata morgana. Yang kita tuju itu hanya satu, ridha Allah, untuk kemudian dengan ridha Allah itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia,
wa fil akhirah, dan di akhirat. Karena Allah akan memberikan kelapangan, jalan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, dan pada saatnya kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah semuanya akan terjadi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama kemudian menyatakan begini, kita manusia itu dituntut untuk mengarahkan syahwat kita dengan cara menekan sifat-sifat tamak misalnya, dan membimbingnya menuju sikap syukur dan qanaah. Jadi sikap syukur dan qanaah itu ya menjadi sesuatu yang harus kita peroleh. Dan kalau dua sikap itu ada pada diri kita, apapun yang kita terima itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Akan saya katakan kebahagiaan itu terjadi sebagai akibat dari sikap syukur dan qanaah kita. Terimalah apa adanya dan tidak usah kita itu mengatakan pada diri kita ada sesuatu yang kurang pada diri saya ketika Allah memberikan sesuatu pada diri saya. Tetapi cobalah untuk menerima apa yang diberikan Allah dan gunakan semua pemberian Allah itu untuk beramal soleh dengan kesabaran yang tinggi, dan pada saatnya insya Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah diberikan kepada diri kita saat ini dan di sini. Saya selalu mengatakan begini, kita ini kadang-kadang mengatakan bahwa apa yang kita terima itu kurang ini dan itu. Padahal Allah tidak pernah salah di dalam menentukan apapun yang ditentukan untuk hambanya. Tadi malam, dan sebenarnya bukan dari malam, dari sore ada hujan deras, ada angin yang luar biasa kencang, sehingga banyak merusak sesuatu yang dimiliki oleh manusia, dan banyak manusia itu yang merasa tidak nyaman dengan perolehannya itu karena apa yang diharapkan tidak dia peroleh, apa yang tidak diharapkan malah terjadi. Banyak pohon yang tumbang, baliho yang tumbang, tenda-tenda, orang yang berjualan yang bertebaran kemana-mana. Bahkan banyak di antara mereka itu yang kehilangan apa yang mereka miliki berupa apapun. Ada yang motornya jatuh, ada yang gentengnya itu rusak, dan macam-macam. Dan saya ketika ditanya oleh teman saya, ya saya katakan, itulah ketentuan Allah yang harus kita terima padanya. Pasti ada sesuatu yang baik di balik kejadian itu, ada hikmah di balik kejadian itu. Jangan-jangan itu merupakan peringatan dari Allah untuk kita, agar kita selalu mendekatkan diri pada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya membaca sebuah hadis yang berisi tentang pertanyaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban juz 2 halaman 460. Hadisnya hadis nomor 685. Dan kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Dikatakan di dalam hadis itu, Rasulullah bertanya, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, ataro kathratal mali wal ghina, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itulah yang disebut kekayaan atau kaya? Apakah orang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya?" Kira-kira begitu. Qultu, kemudian saya menjawab, kata Abu Dzar, "Na'am, ya Rasulullah. Ya, orang kaya itu ya orang yang banyak harta. Artinya ketika banyak hartanya itulah yang disebut kaya." Qala, Rasulullah bertanya lagi, "Wa tara qillatal mali wal faqr, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu berarti fakir?" Atau ketika dibalik, apakah orang fakir itu adalah orang yang sedikit hartanya? Qultu na'am. Abu Dzar menjawab, "Na'am, ya." Jadi saya jawab, kata Abu Dzar, "Ya.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi jawab Abu Dzar itu tegas. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Sesungguhnya kekayaan sejati itu adalah kaya hati, artinya hati yang selalu merasa cukup. Ini sikap qanaah. Sedang kefakiran sejati adalah fakirnya hati, yaitu hati yang selalu merasa tidak puas, selalu merasa kurang. Jadi kalau kita itu merasa selalu kurang, itulah fakir. Kalau selalu merasa cukup, itulah kaya. Makanya kaya dan miskin itu soal bagaimana kita menerima pemberian dari Allah. Ketika kita punya harta yang sedikit tetapi merasa cukup, ya kita jadi orang kaya. Karena kita sudah merasa cukup dengan harta kita. Sementara sebanyak apapun harta yang kita terima, kalau kita memandang belum cukup, kita akan menjadi orang yang bersikap tamak untuk selalu mencari. Dan sikap rakus itu adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang fakir. Karena dia tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah berupa apapun termasuk hartanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah memberi ilustrasi begini. Ada orang kaya itu yang terus mencari harta karena dia merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu belum cukup. Seorang koruptor ketika sudah korupsi 1 miliar, pengen 2 miliar. Kalau sudah 2 miliar, pengen 3 miliar dan seterusnya. Sampai kemudian dia itu pengen mendapatkan yang terbanyak. Padahal tidak ada rasa puas itu sebelum dia itu bersikap qanaah. Sementara sebaliknya ada orang yang hidupnya sederhana. Tapi dia bahagia sekali karena apa? Dia merasa cukup dengan pemberian Allah itu. Dia punya rumah yang sederhana, punya sepeda untuk sekedar sebagai alat transportasi yang ketika dilihat oleh orang itu disebut sebagai sesuatu yang terlalu sederhana. Pakaiannya juga sederhana sekali. Tapi dia selalu tersenyum dan menandakan bahwa dia gembira dengan apa yang dia peroleh dan dia tidak pernah mengeluh. Nah, ini yang dulu pernah saya ceritakan ketika saya membaca sebuah tulisan yang isinya itu adalah cerita-cerita hikmah. Bagaimana ada orang miskin itu yang selalu tersenyum dan ketika orang itu bertanya kepadanya, "Baik saudara yang saya pandang miskin, kenapa Anda tersenyum terus? Padahal Anda itu tidak punya harta yang banyak." Dia katakan, "Cukuplah ini bagiku. Karena Allah telah memberikan sesuatu yang tepat pada diriku dan tidak mungkin Allah itu merencanakan sesuatu yang buruk untuk diriku. Sehingga apapun yang saya terima, itulah pemberian yang terbaik dari Allah." Itulah sikap syukur yang diterima dan pada saatnya dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ketika diberi lebih banyak, ya dia tetap tersenyum. Karena apa? Dia selalu berprasangka positif, berhusnuzon terhadap pemberian Allah itu. Jadi sedikit banyak pemberian dari Allah berupa rezeki yang disebut harta, itu dia terima dengan senang hati. Sebaliknya ada orang yang sudah kaya raya, dia selalu resah dan gelisah karena merasa apa yang dia dapatkan itu belum seperti yang seharusnya dia dapatkan. Dia mencari dan mencari sehingga hidupnya itu habis untuk mencari harta. Dan dia lupa untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan Allah kepada dirinya. Lupa sholat dan lupa-lupa yang lain. Bahkan dulu saya pernah menceritakan ada seorang yang insya Allah cukup kaya menurut pandangan banyak orang. Ketika ditanya orang, "Kok belum haji? Kok belum melaksanakan haji, Pak? Belum terpanggil," kata dia. Padahal dari sisi harta cukup untuk membayar haji plus pun cukup. Bahkan saya punya cerita yang datang dari teman saya. Katanya ada tetangganya, saya juga tidak pernah melacak. Itu tidak pernah berkorban setiap tahun. Karena dia merasa belum cukup untuk bisa berkorban. Padahal mobilnya saja ada 2, motornya ada 3, dan keluarganya itu hidupnya menurut orang kampung itu cukup mewah. Ya Allah alam. Tetapi kata teman saya, tetangganya itu selalu mengatakan, "Saya belum layak untuk berkorban karena belum merasa cukup." Nah, ini sikap qanaah yang belum
dia miliki. Nah, ada juga sabda Nabi yang oleh Rasulullah itu dikatakan kepada para sahabatnya dan menjadi pesan moral yang sangat indah. Dia mengatakan, kun wari'an, takun a'badan nasi, wa kun qani'an, takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang wara', niscaya engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah, dan jadilah engkau yang selalu merasa cukup, bersikap qanaah, niscaya engkau menjadi orang yang paling pandai bersyukur. Nah, wara' itu adalah sikap meninggalkan perkara yang syubhat, samar atau tidak jelas hal haramnya karena khawatir terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Nah, kalau orang sudah bisa menjaga diri dari sesuatu yang syubhat, insya Allah dia itu akan menjadi orang yang paling mungkin bisa beribadah dengan baik. Dan ketika orang bersikap qanaah, insya Allah dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Jadi awal sikap syukur itu adalah sikap qanaah. Jadi kalau orang itu sudah merasa cukup dengan pemberian Allah, dia akan mensyukuri pemberian Allah sekecil apapun pemberian Allah itu pada dirinya. Nah, kalau saya sebut saya itu bukan karena saya orang baik, tidak. Saya pernah ditanya oleh orang, kok jalan kaki Pak? Ya saya syukuri. Ini semua karena inilah yang bisa saya lakukan karena saya punya kaki yang diberikan oleh Allah untuk berjalan. Ketika saya naik sepeda, orang bertanya, kok naik sepeda Pak? Inilah pemberian Allah yang harus saya syukuri. Ketika saya naik motor juga begitu. Apapun motor yang saya naiki, selalu saya katakan kepada orang, inilah pemberian Allah yang harus saya syukuri. Dan masih banyak lagi yang ditanyakan oleh orang, dan selalu saya jawab dengan cara seperti itu. Inilah nikmat Allah yang perlu saya syukuri. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya apapun, itulah pemberian Allah yang perlu saya syukuri. Dan ini sikap qanaah yang saya dambakan selalu ada pada diri saya, termasuk hari ini saya itu dapat apa dari Allah, apa yang saya peroleh ini saya syukuri aja, sebab inilah pemberian Allah yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk saya syukuri kapanpun dari manapun saya berada. Saya nggak pernah mengeluh dengan apa yang terjadi pada diri saya sampai saat ini. Inilah yang membuat saya tenang. Benar apa tidak? Allahu a'lam. Saya cuma mengatakan sesuatu yang saya rasakan. Orang boleh setuju, boleh tidak, boleh percaya, boleh tidak. Inilah apa yang harus saya katakan, dan orang boleh bersikap apa saja. Mau mencibir boleh, mau tidak percaya boleh, mau mengatakan saya berbohong boleh, mau berkomentar apa saja boleh, dan tidak akan pernah saya jawab karena saya yang mengalami, saya yang merasakan. Dan itulah yang ingin saya sampaikan untuk bisa saya share, saya bagi dengan para jamaah yang mau mendengarkan apa yang saya ucapkan. Makanya ketika saya ditanya, apakah pengajian Bapak itu didengar banyak orang, bagi saya nggak penting mau didengar banyak orang atau tidak, karena saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Mau didengar orang atau tidak terserah, mau diapresiasi atau tidak terserah, mau dihargai atau tidak terserah, mau dikritik alhamdulillah. Kalau ada yang mau mengkritik artinya orang itu memperhatikan apa yang saya sampaikan, dan semua kritik setajam apapun akan saya terima dengan senang hati, karena itu bagian dari cara saya untuk memperbaiki diri saya saat ini dan di saat-saat yang akan datang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian saya juga mencoba untuk merenung ketika saya membaca sebuah ayat yang ada di dalam surat Saba ayat 13. Di dalam ayat itu ada potongan kalimat begini, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur. Dengan kata lain, kalau kita itu mencari orang yang bersyukur, itu jumlahnya terlalu sedikit untuk kita hitung. Yang banyak itu orang yang kufur, artinya kufur nikmat lah gitu, yang tidak mau bersyukur. Dan selalu saya sampaikan dengan hakul yakin bahwa sikap qanaah merupakan kunci pembuka bagi orang-orang yang mau bersyukur. Dan begitu kita sudah bersyukur, insya Allah kita ini sudah masuk dalam ruang yang membuat kita serba gembira, serba senang, serba ceria. Karena apa? Kebahagiaan itu terjadi karena kita mensyukuri nikmat Allah. Sebanyak apapun nikmat Allah yang diberikan oleh Allah, kalau kita tidak mau bersyukur, kita tidak akan pernah berbahagia.
Jadi kalau saya ditanya bersyukur dulu baru bahagia atau berbahagia dulu bersyukur, bersyukur dulu kita pun akan berbahagia. Kalau kita menunggu kebahagiaan, tidak pernah kita akan mendapatkan kebahagiaan itu tanpa sikap syukur kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau para ulama mengatakan qanaah itu berarti merasa cukup, merasa puas dan ridho untuk menerima rezeki apapun yang datang dari Allah, rezeki apapun yang dianugerahkan Allah pada diri kita, maka orang-orang yang bersiap qanaah, ini saya meminjam istilahnya Abu Hurairah, istilah yang dikatakan oleh para sahabat yang lain, yang di dalam kitab Al-Bukhala yang ditulis Al-Jahiz. Sikap qanaah itu adalah sikap yang dimiliki oleh orang, di mana orang itu selalu merasa berkecukupan, merasa terus berkecukupan dan tidak merasa kurang, dan tidak pernah mengeluh, dan tidak juga punya sikap serakah, rakus dalam meraih kekayaan, kedudukan, dan jabatan, termasuk jabatan politik. Nah, ini pengembangan pengertian saja, dan saya mencoba untuk belajar tentang para sahabat Nabi, cerita tentang sahabat Nabi itu banyak inspirasi yang saya dapatkan. Dari Abu Bakar saya dapat inspirasi, dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah, dan banyak lagi sahabat Rasulullah itu yang ternyata dari perjalanan hidupnya itu banyak sekali yang menginspirasi saya. Dan saya katakan, setiap manusia itu sebenarnya sangat mencintai sesuatu yang bersifat duniawi, utamanya harta. Dan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Adiyat misalnya pada ayat 8 yang dinyatakan Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Itu merupakan pernyataan Allah yang bisa kita pahami karena apa? Ya, kenyataannya memang begitu. Dan para ulama kemudian menyatakan bahwa ketika kita bersikap qanaah, insya Allah kita minimal akan memperoleh 3 kemanfaatan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa apa yang saya peroleh dari bacaan saya coba untuk saya kemukakan lagi dengan bahasa saya. Para ulama mengatakan bahwa ada 3 manfaat yang bisa diperoleh dari sikap qanaah kita. Yang pertama, qanaah itu tidak ubahnya seperti rem yang dapat mengendalikan nafsu duniawi dan syahwat, termasuk syahwat politik, menuju tawakal, menuju sikap tawakal dan bersyukur kepada Allah. Jadi kayak kita akan selalu bisa berserah diri dan bersyukur pada Allah dengan sikap qanaah itu. Sehingga ketika saya ditanya apakah saya ingin jadi itu dan itu, saya katakan saya tidak kepingin. Tapi kalau pada saatnya saya menjadi itu dan ini, karena memang tuntutan duniawi saya harus begitu untuk mendapatkan ridha Allah, saya syukuri. Jadi apapun yang saya dapatkan itu, saya harapkan merupakan sesuatu yang harus saya peroleh dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau saya mendapatkan sesuatu yang justru dengan sesuatu yang saya dapatkan itu, saya lebih jauh dari ridha Allah, saya akan menjauh dari ridha Allah. A'udzubillah min dzalik. Saya tidak akan pernah ingin dapat sesuatu itu. Jadi ketika saya ditanya ingin jabatan apa, Pak? Saya tidak pernah ingin punya jabatan apa-apa. Saya cuma ingin mendapat ridha Allah. Kalau ridha Allah itu harus saya peroleh dengan jabatan tertentu, maka saya ingin mendapatkan jabatan itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah, itu saja. Ingin jadi orang kaya? Tidak. Saya hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Kalau ridha Allah itu bisa terjadi sebagai akibat dari kekayaan yang saya peroleh, saya akan mencarinya. Tentu saja dengan cara-cara yang tidak berseberangan dengan prinsip syariat Allah. Sehingga kalau orang bertanya, apakah Bapak sudah cukup kaya hari ini? Saya katakan, alhamdulillah, saya sudah cukup kaya. Karena apapun yang saya peroleh itu ternyata cukup untuk saya jadikan sebagai alas dalam rangka untuk mendapatkan sikap qanaah, dan dengan sikap qanaah itulah saya bisa bersyukur, dan dengan sikap syukur itulah saya mendapatkan kebahagiaan. Saya bahagia sampai detik ini karena saya mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dan itulah sikap husnuzon saya terhadap takdir Allah. Dan itu yang selalu saya katakan. Orang mau mengatakan saya berbohong atau tidak, terserah.
Orang mau mengatakan apapun dengan komentar apapun terserah. Saya tidak akan pernah menjawab. Jadi yang pertama, qanaah itu akan mengakibatkan kita bisa punya daya kendali terhadap diri kita, sehingga kita akan bersyukur kepada Allah dan kita akan menjadi orang yang bersikap tawakal pada saatnya. Dan ketika pada saatnya kita itu berjuang, insya Allah kita akan punya kesabaran yang luar biasa untuk memperoleh sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sikap qanaah itu dalam berbagai hal, termasuk ketika kita itu bicara tentang jabatan politik, sangat penting untuk menjadi benteng moral, terutama bagi penguasa dan calon penguasa yang sekarang lagi ingin berebut jabatan politik. Benteng moralnya ya sikap qanaah, sehingga apapun yang kita dapatkan ya cukuplah itu sebagai sesuatu yang kita peroleh, dan itulah takdir Allah yang perlu kita terima dan tidak perlu kita sesali. Yang terakhir yang ketiga, qanaah itu merupakan manifestasi kecerdasan moral. Saya katakan ini manifestasi kecerdasan moral yang dapat memerdekakan seseorang dari penghambaan diri terhadap urusan duniawi yang menyilaukan dan tidak pernah memuaskan. Jadi kalau orang itu punya kecerdasan moral, insya Allah dia tidak akan pernah silau dengan perolehan duniawi dan tidak akan pernah menjadi orang yang diperbudak oleh kenikmatan duniawi. Dia akan menjadi manusia merdeka dan tidak pernah menjadi orang yang terbelenggu terhadap sesuatu yang disebut urusan duniawi. Dan dia selalu merasa puas dengan perolehan-perolehan yang dia peroleh, karena dia tahu bahwa dunia seisinya itu hanya fata morgana. Merdekakan diri kita untuk tidak menghambakan diri terhadap urusan dunia. Saya terus terang mengatakan, saya tidak pernah kepingin jadi apapun, tetapi saya ingin selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, dan pada akhirnya hidayah Allah itu benar-benar menjadi sesuatu yang akan mengarahkan saya menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah dengan apapun yang saya peroleh dari Allah. Dan sikap ini dikatakan oleh para ulama juga menjadi terapi mental bagi orang yang punya penyakit hati, orang yang punya sifat tamak, hasad, iri dan dengki, punya keinginan selalu untuk mengadu domba dan sering melakukan kebohongan publik. Itu akan bisa mendapatkan obat dari sikap qanaah ini, ya gitu. Ini yang selalu saya sampaikan. Ini maaf, ini ada suara-suara di luar pengajian saya, mudah-mudahan tidak terdengar suara-suara di luar, karena suara-suara dari luar memang tidak bisa saya cegah, karena ini suara-suara yang asli masuk ke dalam mikrofon saya. Ini suara di luar ruangan ini. Maaf para jamaah, ini ada suara-suara dari banyak orang, karena ini ruang yang tidak steril dari suara-suara dari luar ruangan ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di samping itu para ulama juga mengatakan qanaah, sikap qanaah itu juga bisa menumbuhkan kelapangan jiwa. Orang bisa menjadi legowo. Lapang jiwa itu legowo dalam bahasa Jawa. Bisa bersikap zuhud dan punya rasa percaya diri bahwa rezeki dan rahmat Allah itu maha luas, tidak terbatas pada kedudukan, pada jabatan yang disandang oleh seorang, dan juga perolehan duniawi yang selama ini menyilaukan banyak orang. Karena itu, marilah kita belajar untuk bersikap qanaah dalam menjalani kehidupan ini, karena inilah merupakan salah satu bentuk pendakian spiritual yang sangat penting dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tanpa belajar untuk bersikap qanaah, kita akan cenderung menjadi orang yang bisa bersikap serakah, bersikap tamak, dan bisa menjadi orang yang punya tindakan korup karena kita dipandu oleh hawa nafsu kita. Lebih-lebih jika ketiadaan qanaah itu disandingkan dengan kekuasaan politik, maka orang yang tidak punya sikap qanaah itu akan sangat rentan untuk tidak bisa mengendalikan dirinya dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan bahkan saya katakan Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, jika engkau punya hati yang qanaah, maka engkau dan pemilik dunia ini sama saja. Jika engkau punya hati yang qanaah, maka engkau dan pemilik dunia ini sama saja. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini senada dengan wasiat Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa qanaah itu merupakan kekayaan yang tidak pernah sirna. Jadi orang yang punya sikap qanaah,
insya Allah dia akan selalu bahagia dan akan menjadi orang yang selalu akan merasa nikmat di dunia ini. Karena apa? Sikap syukur akan dia miliki karena sikap qanaah itu. Inilah yang selalu saya sampaikan. Sekali lagi maaf ya kalau ada suara-suara yang mengganggu, karena ini bukan ruang steril. Ini ruang yang selalu terganggu dengan suara-suara dari luar. Mudah-mudahan para jamaah tidak terganggu dengan suara-suara yang datang dari luar ruangan ini, dan mudah-mudahan suara dari luar itu akan segera teredam, karena saya mencoba untuk memakai ruangan ini dengan saya tutup dari segala sisi, tetapi tentu saja tidak mudah untuk mencegah dari suara-suara luar yang kadang-kadang mengganggu. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan sikap qanaah ini, mari kita mencoba belajar. Allah tidak pernah berencana untuk memberi yang tidak baik pada hambanya. Allah selalu ingin memberi yang terbaik pada hambanya. Sekali lagi, mari kita sikapi pemberian Allah dengan sikap qanaah. Terimalah apa adanya, dan kemudian gunakan semua pemberian Allah itu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah itu dengan tindakan yang selaras dengan apa yang dituntut oleh Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah itu akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Dan insya Allah dengan kedekatan kita kepada Allah, apapun yang datang dari Allah itu akan memberi kemanfaatan pada diri kita fit dunia wal akhirah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.